Oke, kali ini kita akan menaklukkan jalur mana nih? Rencana hari ini kita mau masuk jalur Warung Buah daerah Sumedang. Mudah-mudahan bisa keluar dengan lancar. Ya. Perkiraan nanti kita di sana juga banyak teman-teman ya. Iya. Nanti kita kumpul di Alam Sari Sumedang. Kemungkinan dari sana ada sekitar 7 unit. Tambah ini satu jadi 8. Oke. Berarti apa aja nih yang harus kita persiapkan sebelum keberangkatan nih? Nah ini nih yang paling penting nih, kita cek aja langsung yuk. Oke. Oke, langsung aja nih bosku, yang paling penting ketika kita mau masuk jalur, memang ini untuk kelengkapannya belum sepenuhnya lengkap, nanti dari teman-teman kita saling melengkapi. Yang paling penting nih kalian yang harus bawa ini toolkit kunci-kunci ya, ini hampir kunci yang kita butuhin udah masuk ke sini semua. Terus dongkrak konvensional, ini biasanya sih dibutuhin juga. Cuman teman-teman nanti bagusnya ini harus bawa ini lip jack nih, karena untuk pengangkatan bebannya ini agak tinggi. Jadi biasanya kalau di trek kita pakainya lip jack ke tanahnya. Nah lanjut nih buat nanti santai-santai di hutan buat istirahat, kita juga bawa kompor portable yang mini sekaligus sama gasnya ini kecil bosku. Untuk selebihnya sih peralatan biasa buat ganti baju, air mineral, dan makanan-makanan ringan. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu cukup sih, karena nanti di sana teman-teman saling melengkapi buat kelengkapan alat-alat ini bosku. Lanjut kita gas. Oke Kang Rama, kali ini kita start aja nih ya. Kita cus, lanjut. Sebelum masuk jalur kita belanja dulu yuk. Iyalah, tentunya kita harus belanja dulu buat amunisi nanti kita perjalanan kan tidak menentu juga ya Kang. Betul, ayo kita belanja. Aduh, kayak ini Kang Roni sedang belanja kebutuhan seadanya. Sekarang kita berada di Masjidnya Lindung ya. Sekarang kita lagi nunggu teman-teman nih yang dari mana? Dari Sumedang, dari Bandung. Ya dari Nah. Bandung katanya bawa motor sekitar 8 unit. Kalau dari Sumedang 7 unit mobil Jimmy sama Vitara. Oke, jadi perjalanan adventure kita nggak hanya mobil. Nanti kita ada teman-teman dari motor juga yang ikut adventure. Menaklukkan jalur apa? Warung Buah. Oke. Warung Buah tuh Go Cipelang, Ujung Jaya. Ujung Jaya. Perkiraan kita perjalanan untuk menuju menembus trek Warung Buah itu berapa kilo nih kira-kira? Sekitar kurang lebih 40 kilo. Kalau cuaca mendukung ya kita pagi udah nyampe subuh lah Kak. Ya mudah-mudahan mendukung lah cuaca, Iya. nggak ada hambatan Tapi apapun. kalau ngelihat cuaca ini kita cerah nih, biru banget biru nih langitnya kita nih. Mudah-mudahan cerah. Yang pasti nanti Cerah. perjalanan bakal seru Ya pokoknya. seru Oke. banget pokoknya. Ikutin terus. Pokoknya Bareng motor, mobil, gabungan kita. gabungan. Rokokan Nanti bersama. Nah, nanti lihat aja keseruan kita adventure di acara menembus jalur Warung Buah. Buah. Oke. Mantap. Oke Kang Rama, sebelum kita start, sebelum kita gas, kita lihat-lihat dulu nih sambil nunggu teman-teman pada komplit. Lihat-lihat ada apa aja. Teman kita bawa motor, bawa mobil. Speknya apa aja ya Kang? Iya bener tuh, udah mulai siap-siap, udah pada prepare. Kok kita malah cuek-cuek aja ya? Tapi ya nggak apa-apa lah, kita sambil lihat-lihat yang lain dulu aja ya. Akhirnya kita mulai ke pintu gerbang menuju jalur Warung Buah. Kita lihat apa aja nih keseruan di Warung Buah. Wih gokil. Tapi pas pertama kita masuk ini sih jalannya masih biasa aja nih teman. Nah, kayaknya kalau lihat jalur kayak gini, aku lebih asik di atas nih. Nantilah nyobain duduk di atas jeep biar dapat sensasi yang lebih wow. Tapi tetap kita harus jaga keselamatan. Iya nih Kang Idrus berani banget ya, dia pengen banget naik di atas biar sensasinya lebih menantang katanya sih gitu. Tapi coba deh kita lihat sejauh mana Kang Idrus nanti naik di atas mobil ya. Hahaha.
berapa meter ini? Ini baru belum pos 1 juga, baru masuk nih. Ya kira-kira 200 meteran dari start. Baru tower 1. Ini dia jalur mulai ada goncangan-goncangan syahdu. Iya juga nih, pas banget lagi Kang Idrus nih udah mulai naik di atas mobil kayaknya nih. Awas pegangan ya, jangan sampai jatuh. Wah, enak banget nih Kang, goyangannya. Wah, luar biasa banget. Pokoknya harus tetap pegang erat-erat. Ada-ada aja nih Kang Idrus. Aduh, ya udah deh, di depan kita gas dulu sebentar. Wah, pokoknya asik banget nih. Kalian perlu nyobain, tapi tetap kalian harus jaga keselamatan. Tentunya berpegangan yang erat. Oke Kang Rama, ngomong-ngomong kita menempuh jalur warung buah ini pertama kalinya ya Kang? Iya betul banget, ini pertama kalinya kita menembus jalur buah. Dengar-dengar sih katanya di sini ya ada obstacle yang agak sedikit rumit buat dilewatinnya. Mudah-mudahan kita semuanya lancar. Mantap. Aman, aman. Waduh, Kang Rama, ini jalan udah mulai tidak memungkinkan kalau misalkan aku ada di atas nih. Akhirnya lah, cari aman aja lah, mending saya di bawah nih. Cari momen yang seru. Nah kan dia nyerah juga kan lama-lama. Tapi ini emang jalurnya udah mulai agak sedikit ekstrim nih bosyo. Lihat aja tuh, si tekstur tanahnya udah mulai agak repot. Nah ini dia kan, akhirnya ada yang trouble juga nih. Aduh, untung aja saya udah turun ke bawah. Tapi tenang, walaupun ada trouble, di sini ada Kang Roni siap menarik wins. Ayo Kang Roni, semangat. Ya tapi kalau di jalur seperti ini sih memang kondisi seperti ini sangat wajar. Yang penting kita selalu jaga kekompakan terus sampai garis finish. Iya nih Kang, pokoknya kalau off-road gini yang saya alami sekarang ini, saya melihat kebersamaan. Ya enak sih kalau misalkan ada trouble diatasi bareng-bareng. Ya jadinya kan agak lebih mudah juga. Betul sekali, pokoknya kita harus tetap jaga kekompakan terus biar semuanya selamat sampai tujuan.
Siap Kang Rama. Sekarang jalur sudah meningkat level nih. Kira-kira sanggup nggak nih kita buat ngelanjutin jalur ini? Waduh, Kang Idris ini. Pokoknya kalau sudah masuk jalur pantang buat balik lagi, gaspol terus sampai finish. Iya jelas, maju terus, pantang mundur, karena mundur lebih berat. Nah ini kita udah mulai ketemu nih sama anak-anak trail yang tadinya kita kan masuk duluan. Akhirnya kita ketemu juga nih di tengah jalur. Ngomong-ngomong, ini kenapa nih ada yang nyangkut di tengah gini nih? Aduh, ada-ada aja tapi gak apa-apa sih, gokil, hiburan. Ya selalu ada keseruan di tengah jalur bosyo. Makanya buat kalian yang pengen masuk jalur, ayo kita bareng ini masuk warung buah atau di trek-trek lainnya bosyo. Oke Kang Rama, kita menemukan lagi trouble nih. Kira-kira ini kendalanya kenapa nih Kang? Iya betul banget nih bosyo. Jadi ini memang di jalur ini ada sedikit jalur yang agak dalam sebelah kiri ban. Yang ini kebetulan ban kirinya masuk nih. Jadi nanti yang belakang ini kita jangan ikutin rel, tapi ngambil tengah rel aja bosyo biar pada selamat. Bantuan evakuasi pengendara yang habis cooking. Otomatis harus dibantu diderek ke belakang dulu dan dimajuin. Gede gue.
Ada-ada aja nih trouble. Kira-kira kita bisa ngatasinnya enggak nih Kang? Oh, tenang aja, kalau kayak ban kempes atau bocor di trek sih udah biasa. Makanya nanti teman-teman juga udah persiapan bawa lip check gitu. Jadi kita lanjut gas aja yuk. Oke, tentunya kita juga harus siapin ban serep juga ya Kang. Pastinya dong, itu wajib kita bawa. Ya, kita akhirnya sampai di sungai yang pertama nih ya Kang. Kira-kira kita harus menempuh berapa sungai lagi nih untuk sampai ke finish? Waduh, Kang Idris, kayaknya ini harus sabar Kang kalau di dalam gini. Tapi memang ini udah mulai masuk medan-medan yang berat banget nih. Nah, ini aku juga udah mulai masuk sungai. Mudah-mudahan aman nih sampai atas. Ya, tentunya kita harus tetap semangat, pantang mundur, karena mundur lebih berat. Aduh, Kang Rama, gimana ini? Maju kena, mundur kena. Aduh. Nah, kan apa gue bilang, ini nih baru obstacle yang sangat susah kita lewatin. Tapi ya kuncinya kita harus tetap sabar dan jaga kekompakan. Memang untuk di obstacle ini ada kendala di windnya. Kebetulan wind kita jebol. Nah, dari teman-teman ini udah mulai saling membantu nih bosku. Pokoknya harus jaga kekompakan terus. Iya, pokoknya berbagai cara, nggak ada akar rotan pun jadi. Berbagai macam cara pun kita coba, mulai dari kita naikkan si mobil menggunakan apa Kang? Ini kita pakai double lane nih punya teman-teman, tapi memang di sini karena bobot Terrano itu agak berat dibanding unit yang lainnya, makanya ini agak kerepotan juga nih. Malah unit yang lainnya yang keseret maju nih bosku. Oke. Mulai dari kita cari solusi untuk mencangkul, meratakan jalan untuk memudahkan supaya bisa naik lagi, akhirnya tetap aja kita susah untuk bergerak. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Kita coba lagi dengan mengganjal ban menggunakan batu yang ada di sekitar, kemudian ditarik juga dari belakang oleh mobil punyanya Wah Uus. Akhirnya kita bisa untuk keluar dari jalur sungai tersebut. Gimana Kang Rama keseruannya nih? Gokil nih, di sini kita makan waktu banyak dan untung banget nih bosku, begitu kita keluar dari jalur itu air bah datang sangat deras banget. Kita berusaha dari jam 2 sampai dengan maghrib. Ini udah menjelang maghrib nih. Akhirnya kita lolos. Kalian harus cobain nih men. Baru gua. Sekarang sisa tinggal 2, tapi ya kita udah biasa sih main 2-3 mobil jadi. Kita coba ganti winch dulu ya Kang. Betul banget, karena ini wind alat yang sangat dibutuhkan buat di trek. Nah ini dia nih air bahnya tuh keluar tuh, pas banget kita keluar dari sungai. Baik Kang, sekarang kita mending cerita aja ya daripada, soalnya nanggung nih kalau misalkan kita nggak ceritain, takutnya para penonton nggak tahu sampai akhir cerita kita gimana nih. Dikarenakan ya baterai kamera sudah habis, tidak ada listrik juga di sana. Ya
perjalanan kita selanjutnya kita akan cerita aja nih ke Kang Rama, gimana Kang keseruan dalam penempuh jalur warung buah itu. Tapi ini jalur emang gokil banget sih. Cuman karena berhubung peralatan kita buat recording hanya untuk 2 hari, jadi kesononya kita hanya mengandalkan HP aja buat dokumentasinya. Memang pada saat terakhir video yang teman-teman lihat itu kan kita masuk sungai. Nah, trouble kita mulai di situ, yang pada akhirnya kita bisa naik ke atas itu sekitar pukul Setelah 7. maghrib gitu ya? Iya, setelah maghrib. Ya sekitar pukul 7 malam. Nah, baru aja kita keluar dari sungai itu kebetulan punya Kang Uus juga koplingnya habis juga nih Kang Indro. Jadi tadi tuh trouble kita yang trouble gara-gara winchnya yang jebol ditarik oleh punyanya Kang Uus. Setelah kita berhasil melewati jalur trouble yang itu, malah kejadiannya justru malah yang Kang Uus jadinya malah kena trouble ya Kang. Iya, itu makanya karena yang di belakang tinggal kita berdua sama Wak Usman. Jadi mau nggak mau kita harus jalan bareng sama Kang Usman. Iya, pokoknya kan dari pertama juga kita harus tetap jaga kekompakan ya. Intinya kekompakan. Akhirnya kita paksain tuh dari pukul 7 malam sampai besok pagi sekitar pukul 5 sore ya. Bayangin teman-teman, dari pukul 7 malam sampai besok sore pukul 5 itu kita baru bisa evakuasi Jimmy-nya Wak Usman sampai ke atas. Itu pun nggak nyampe atas karena winch kita agak sedikit bermasalah juga, jadi kita nggak paksain. Akhirnya kita unit Wak Usman kita tinggal di situ dan co-drivernya kita ajak masuk ke Terano. Ya, betul sekali Kang. Soalnya kendala kita menghadapi jalur tanjakan di sana itu emang yang lain pada lolos dari sana. Ya karena mungkin sebelum hujan itu kejadian ya. Nah, iya betul. Setelah kita beres dari sungai tersebut, setelah kita menyeberangi sungai tersebut, justru hujan datang. Akhirnya air bah datang, terus juga kan si tekstur lumpur dari tanjakan tersebut agak lumayan juga kan, harus ditaklukinnya tuh, wah harus kita putar otak lagi ya kan. Benar-benar. Memang agak unik sini si tekstur tanahnya. Jadi terkenalnya itu tanahnya tanah porang. Begitu air hujan turun, ini si air nggak langsung nyerap ke dalam tanah, tapi dia di atas. Cuman begitu ada traksi dari ban itu jadinya licinnya sangat luar biasa. Bahkan kita buat parkir aja itu harus pakai wheel. Luar biasa. Apalagi kita kan narik punyanya Wak Usman itu sampai ke atas yang kurang lebih kemiringannya itu hampir 10 derajat. Dan itu jarak dari bawah sampai atas itu sekitar 700-800 meter ada kali ya. Iya, betul sekali Kang. Pokoknya kita off-road ini bukan orang-orang yang manja ya Kang. Soalnya kita malam-malam kita cari makan mau kemana kan, nggak ada warung juga. Di sana tuh ya akhirnya kita bikin nasi liwet campur mie. Dan itu yang paling gokil. Itu kita sebut namanya nasi apa Kang? Nasi tekiro. Karena ngaduknya kita pakai kunci tekiro. Saking nggak ada peralatan sama sekali. Dan memang itu di luar ini ya, di luar apa namanya? Di luar dugaan ya kan? Di luar dugaan juga. Makanya yaudah sebisa mungkin kita isi perut dan segalanya seadanya. Iya, betul sekali. Pokoknya orang-orang yang ini bukan orang-orang yang manja, tapi orang yang survive. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ya Kang. Berarti kita udah lolos dari tanjakan itu, kita istirahat di gubuk. Di sana kan ada gubuk ya Kang? Ya. Setelah itu kita kan nginep dulu di sana nih. Setelah nginep pagi juga itu belum beres. Udah mulai bisa lanjut perjalanan lagi. Kira-kira pukul berapa tuh Kang ya? Itu kurang lebih pukul 5, pokoknya menjelang maghrib lah, pukul 5 sampai setengah 6 itu kita baru bisa lanjut dengan membawa co-drivernya Wak Usman. Karena kebetulan waktu itu Wak Usmannya dapat panggilan dari keluarganya. Ya mudah-mudahan sehat selalu gitu ya. Yeah. Itu orang tuanya di sana sakit, jadi Wak Usman meninggalkan trek. Kebetulan kita ketemu dengan
Om Jen, nah itu co-drivernya Wosman, kita ajak masuk ke Terano. Itu hari kedua ya? Iya, betul sekali. Hari kedua. Oke, setelah kita lanjut ternyata kirain teman-teman udah pada keluar semua nih ya Kang. Ternyata teman-teman juga ini ada yang masih nyangkut nih. Nyangkut ada berapa mobil Kang? Waktu kita lanjut itu ketemu sama 4 mobil. Nah kebetulan yang pertama kali kita ketemu itu mobilnya Wakaji Endi Ampera. Yang Terano itu ya Kang? Iya, itu kebetulan satu klub juga di Terano Society. Makanya dia ninggalin kunci, langsung kita evakuasi bareng sama mobilnya. Jadi kita lanjut dengan menggunakan 2 mobil Terano. Kita double Terano ya Kang? Terano. Aduh, luar biasa. Nah itu saking kita pengen segera keluar, akhirnya kita kan makanya di situ kita ketika di jalur itu harus jaga emosi, harus jaga perasaan. Karena waktu itu aku nggak bisa kontrol emosi, akhirnya bawa mobil juga seenaknya. Gaspol sampai pada akhirnya ketemu teman-teman Vitara dari Sumedang ya. Kita ketemu pertama Vitara yang di belakang tuh yang 51 ya Kang. Cuma di depan juga gak jauh dari sana ada juga mobil-mobil yang tersangkut juga di sana ya Kang. Ya betul, ternyata ada 2 mobil juga di depan kita dan kebetulan kita ketemu waktu mereka keluar dari jalur dengan berjalan kaki, kita masih di dalam mobil. Sampai pada akhirnya kita ketemu trouble lagi di persis di depan 2 Vitara yang trouble itu kan. Perkiraan itu udah jam 7 ya, jam 7 malam, jam 8 ya segituan ya? Ya sekitar jam 8-an lah. Ya jam 8-an lah. Pokoknya dari Tanjaka itu sampai ketemu Vitara terakhir yang 2 unit itu kita menempuh jarak waktu cuma 2 jam gitu lah ya. 2 jam sampai akhirnya kita sendiri juga ikut trouble persis di depan Vitaranya. Aduh, ada-ada aja nih, kirain udah lancar jaya, kirain bakalan beres perkiraan. Yang tadinya kata Wakaji siapa? Yang katanya subuh juga sampai katanya. Aduh, padahal emang cuaca tidak menentu. Perkiraan kita pas berangkatan cuaca memang cerah ya Kang, tapi tidak memungkinkan juga. Ternyata pas maghrib tuh turun hujan ya Kang. Iya. Nah itu memang ketika hujan turun barulah di situ yang tadinya trek aman-aman aja, trek ini jadi semakin susah buat dilewati. Akhirnya setelah trouble gitu kita akhirnya nyerah lah, kita istirahat dulu. Kita kan manusia ya kan, kita juga butuh istirahat. Akhirnya kita jalan kaki menyusuri sawah, sungai. Ya pokoknya seru banget deh kalau diceritain kita. Tapi memang banyak nanti persoalan. ada dokumentasi di HP, mungkin nanti teman-teman bisa lihat meskipun gambarnya agak sedikit muram lah ya. Iya, serunya gitu sih. Nah kebetulan karena waktu itu Kang Idrus hari Seninnya udah mulai masuk kerja ya kan. Ya itu beban sekali saya sebenarnya itu. Senin harus kerja, sedangkan malam jam 10 kita baru sampai ke rumahnya Pak Kuwu ya. Tapi seenggaknya yang penting terselamatkan dulu lah. Ya karena berhubung Kang Idrus juga besoknya kerja, persediaan makanan di mobil juga udah mulai menipis. Akhirnya kita mutusin buat keluar jalan kaki, keluar jalur dulu. Kita pulang ke rumah dulu, istirahat dulu sambil menenangkan pikiran gitu bos. Jadi setelah itu saya udah nggak ikut lagi. Saya serahkan dulu ke Kang Rama. Mohon maaf ya Kang, saya nggak ikut ngebantu lagi di sana. Soalnya ada kerjaan yang lain. Pokoknya yang paling utama itu cari uang dulu, urusan hobi itu belakangan. Soalnya kalau ada hobi nggak ada uang kita nggak bisa jalan ya kan. Nah setelah itu lanjut di hari apa tuh? Itu di hari ketiga aku mulai masuk lagi Senin dengan perbekalan dan persiapan juga ya. Waktu itu aku bawa co-driver lagi si Aji. Kita masuk trek itu sekitar jam 1 siang. Siang ya. Padahal itu kita pulang malam sampai rumah tuh jam 12 malam ya. Jam 12 malam. Saya nggak ingat karena waktu di mobil itu saya tidur sampai rumah. Luar biasa ini Kang Rama sampai tidur di mobil. Mobil apa itu? Mobil Jimmy. Nah itu seumur-umur saya bawa numpang Jimmy, baru kali itu saya tidur nyenyak di bawah Jimmy. Saya ngelihat Kang Rama sebenarnya, kalau misalkan Kang Rama
nyetir lagi kasihan, ya udah akhirnya gantian saya. Nah, Kang Idrus yang nyetir, saya di belakang sambil tidur. Aduh, luar biasa. Lanjut. Jam 1 Jam 1 Ya, siang gitu ya. hari Senin kita mulai repair si kerusakan unitnya. Itu kita mulai start lagi malah ketemunya malam sekitar jam 9 jam 10 ya. Ngomong-ngomong Kang, itu kita dapat trouble apa sih Kang setelah yang terakhir tuh? Yang terakhir itu kebetulan ternyata sinapnya ini rodanya nap murnya itu pada rontok 6 biji, makanya si roda depan itu udah nggak bisa traksi. Terus yang kedua itu ban belakang kita juga pecah. Wah. Itu di satu tempat yang sama, dua kendala itu. Makanya kita langsung repair si unit. Nah, saya dapat info juga dari Wakaji Andy, ternyata Terrano-nya juga yang kemarin kita bawa itu winch-nya trouble juga. Makanya kita repair dari jam 1 sampai jam 10 malam itu beresin 2 unit mobil gitu. Dari jam 1 sampai jam 10 malam beresin 2 unit. Tapi teman-teman juga di belakang masih banyak ya kan? Masih banyak. Kebetulan kita juga ketemu teman Vitara juga, mereka juga sedang repair juga. Pada akhirnya sih karena jarak Terrano saya dengan Wakaji di belakang agak jauh, jadi kita coba jalanin Terrano-nya punya Aji Andy dulu yang di belakang sampai pukul 2 pagi itu stuck. Kanvas koplingnya habis Kang Idris. Jam 2 pagi kanvas kopling habis. Nah itu kita udah mulai agak repot karena kita juga nggak kepikiran buat bawa kanvas kopling ya. Akhirnya kita tidur di mobilnya JND sampai besok pagi. Berarti itu hari ketiga. Setelah hari ketiga itu apa aja tuh pengalaman yang dilalui ketika menaklukkan jalur Warung Buah itu? Memang itu banyak pelajaran dan buat nanti ke depan, terutama buat trek-trek yang belum pernah kita masuk sebelumnya, memang persiapannya itu harus matang. Yang kedua juga kita jangan terlalu pede dengan unit yang kita bawa. Karena sebagus apapun itu di trek nggak akan bisa ngejamin. Yang paling bisa ngejamin itu jaga emosi kita dalam berkendara, jangan asal geber terus. Karena kan pada akhirnya pada rontok semua kan. Mayoritas tuh yang masuk jalur kemarin itu hampir pada rontok unitnya lah. Yang benar-benar murni selamat itu kalau nggak salah 3 ya. 3 kalau nggak salah. Nah setelah itu berarti tadi hari keberapa? Ketiga ya? Hari ketiga itu. Hari keempat pagi pukul 6 kita sarapan. Penting amunisi perut dulu, nanti oleng gimana? Nah itu juga salahnya aku udah lepas emosi lagi, nggak bisa kontrol kendaraan karena saking pengen cepet keluar saya geber lagi. Pokoknya teman-teman, buat teman-teman yang mau ngejalur, pokoknya tetap jaga emosi, kontrol emosi, karena nanti kalau misalkan udah lost control, wah pokoknya berabe itu. Iya. Karena gini loh, memang kita dalam cockpit itu ketika berkendara kita tuh nggak bisa ngerasain apa yang mobil kita rasain. Kalau kita kan istilahnya enteng, cuma tinggal gas, rem, kopling. Tapi yang dirasain mobil ini beda. Jadi kita tuh harus menyatu jiwanya sama mobil juga ya. Iya, harus menyatu. Bisa jadi mobil itu sebenarnya kalau ibaratkan manusia mungkin dia juga udah menjerit-jerit ya. Saking beratnya bawa penumpang, saking beratnya pengen muterin roda gitu kan. Dari situ kita harus lebih hati-hati. Dan ternyata benar saja itu pukul 11:10 antara 10-11 siang ternyata ban depan kita pecah lagi di situ. Sementara karena kita cuman bawa satu ban cadangan, kan udah dipakai yang sebelumnya, ban belakangnya pecah. Makanya kita di situ udah mulai stres. Ban cadangan udah nggak ada. Ya nggak mungkin juga kalau misalkan ban kita ganti pakai pohon, nggak bisa kan. Mau nyari pohon kayak gimana tetap aja nggak bisa. Ya, tapi emang sempat kepikiran. Sempat kepikiran tuh teman-teman, karena saking stresnya kita masukin ini apa namanya, alang-alang, terus bambu-bambu kecil ke dalam ban. Jadi disumpelin gitu ya pakai. Itu kayaknya sih mental udah mulai agak terganggu ya.
Nah, itu hari keempat. Hari keempat kita tunggu sampai jam 5 sambil istirahat, sambil mikirin cara evakuasinya. Akhirnya kita putusin buat kontak teman-teman kayak Om Umar, Om Abud, Om Haji Nur. Kebetulan mereka support juga. Jadi support mereka itu mereka bawa ban serep dari rumah. Mereka bawa ke jalur yang akhirnya kita gotong bareng-bareng. Luar biasa. Itu, Tentunya teman-teman juga gak mungkin kalau misalkan ninggalin kita di jalur ketika ada trouble ya Kang. Oh ya, jangan sampai lah pokoknya. Makanya saya buat teman-teman terima kasih juga udah anterin ban serepnya. Dan itu kita bawa gotong royong masuk ke jalur. Tapi itu nggak cuma ban serep ya Kang, tapi ada serep yang lain tuh. Oh iya. Apa tuh? Ada makanan juga kan? Oh iya, jelas. Ya, jelas kan amunisi. Ya, itu gokil pokoknya support dari teman-teman tuh, bawa rokok 2 slot. Waduh. Kebetulan Om Umar bandar telur Ya, bawa disuplai telur terus. 2 kerat. Dan Om Abun juga sediain pokoknya semuanya lah yang kita butuhin, malah berlebihan mereka bawanya itu, makanya kita terima kasih banget. Sampai akhirnya mereka ikut masuk jalur ya. Masuk Itu jalur. sampai bawa ban serep ya dari Bawa ban serep. dari pemukiman ngelewatin sungai, sawah, pokoknya luar biasa solidaritasnya. Luar biasa, mantap Om Umar dan teman-teman pokoknya. Om Abun, pokoknya semua lah. Haji Endi juga. Terus kita sampai masuk lagi ke trek dengan teman-teman semua itu pukul 7 atau 8 malam gitu ya. Itu hari keempat. Keempat, menjelang hari kelima. Kita ganti ban serep karena kebetulan info di depan ada tiga Vitara yang nyangkut dan ternyata kita nggak bisa lewat jalur situ. Akhirnya kita putusin buat cari jalur alternatif. Jadi kita buka jalur lagi nih Kang Idrus. Wah, jadi kita membuka jalur lagi ya. Buka jalur lagi. Tapi ada kelebihannya juga ya kan, kalau misalkan kita buka jalur lagi tentunya si tekstur tanahnya tuh belum rusak ya. Belum masih rusak. si ban tuh masih nyangkut ya. Ya masih perawan lah. Perawan. Tapi memang tantangannya kita buka jalur itu satu, kita juga harus babat ini ya, pohon-pohon gitu kan. Tentunya. Kita kan seenggaknya sebelum kita di sana harus survei dulu. Takutnya nanti udah di tengah jalan nggak ada jalan lagi gimana kan ya kan? Iya benar. Dan memang di situ agak lumayan ekstrim sih saya bilang, karena ada longsoran tanah. Jadi kita harus lewatinya itu harus masuk tebing ke kanan, dan itu kalau misalkan windnya putus atau traksinya nggak berjalan dengan lancar, itu di belakang kita ya jurang sekitar 30 meter lah. Waduh, luar biasa. Dan itu kita 30 meter itu. Iya, kita malam-malam itu sekitar pukul 10 sampai jam 12 malam dari situ. Dan ternyata Kang itu Ya gimana? benar. Begitu kita masuk jalur kanan yang di belakang kita jurang itu, tapi untungnya kita masih diberi keselamatan. Itu pas naik dan si belakang mobil ini udah naik juga, ternyata kejadian seling kita putus di situ. Waduh, Gokil. mencekam sekali ya situasi seperti itu. Gokil. Dan waktu itu kebetulan ada si Om Ari sama Kang Uled juga datang buat bantu kita, dan terima kasih juga buat Kang Jajang sama Kang Didin ya. Itu yang bantu-bantu buat antar makanan dan segala. Penyuplai berarti ya itu ya. Penyuplai, terutama buat Pak Kuwu. Penyuplai terbesar itu. Penyuplai terbesar. Pak Kuwu, makasih Pak Kuwu. Makasih, jangan kapok kalau kita ke situ lagi ya. Luar biasa Pak Kuwu ini. Itu hari ke 4 tadi. 4 malam menjelang hari kelima. Akhirnya udah lewat jurang dan obstacle terakhir tanjakan itu yang ngerelnya sangat luar biasa karena dia tergerus sama air hujan juga, jadi makin dalam itu sekitar 5 meter ke bawah. Kopling saya habis juga. Luar biasa.
Terus gimana tuh cara mengatasinya? Cara mengatasinya, Ya. kita pulang lagi. Pulang dulu. Istirahat dulu, Kang. Istirahat dulu. Oh, iya. Waktu itu sekitar pukul 3 pagi lah. Kopling itu habis dan akhirnya kita semua mutusin udah kita keluar jalur dulu, kita istirahat dulu biar nanti ketika masuk jalur semuanya fresh lagi. Iya. Setelah itu berarti hari kelima itu ya, Kang? Ya, besoknya itu hari kelima. Hari kelima. Terus lanjut lagi ke sana hari Hari kelima karena berhubung Terano ini ya, Terano untuk transfer cashnya dan si gearboxnya itu sangat gede sekali, mungkin ada sekitar 1,2 meter dan itu buat nuruninnya harus di tempat yang rata. Jadi melihat kondisi di track gitu kayaknya sangat tidak memungkinkan kalau kita gantikan pas kopling di dalam. Akhirnya ada support dari teman-teman KJM Bang Idus. Waduh, luar biasa nih teman-teman KJM ya. Teman KJM. Terus gimana tuh ceritanya? Jadi kita langsung dievakuasi karena kebetulan hardtop Bang Ari ini kita juga sering main bareng, nge-track bareng. Jadi kita udah biasa lah untuk mengatasi hal ini. Jadi kita masuk lagi bawa hardtop. Iya. Dengan teman-teman KCM, komandannya juga ikut, Om Lukman, Om Tejo dan semuanya yang bisa sebutin satu-satu ya. Akhirnya itu hari ke-6, berarti langsung hari ke-6 karena hari ke-5 itu istirahat total. Istirahat total. Jelas kan dari perjuangan itu kan butuh istirahat juga ya kan? Iya, gokil. Aduh. Itu hari ke-5 kita istirahat total. Udahlah, pokoknya kita tenangin pikiran dulu biar nanti masuk fresh lagi. Dan memang benar ketika hari ke-6 kita masuk lagi itu semuanya udah fit, peralatan kita bawa juga lengkap dengan krunya. Kita cuman butuhin waktu sebentar lan pada akhirnya kita keluar jalur juga. Ya finish juga ya kan. Juga. Ya itu kalau ngedengar ceritanya juga saya justru dari serunya off-road ini di mana ada trouble tentu teman-teman kita tetap kondusif untuk kompak ya. Harus. Kekompakan pokoknya nomor satu itu di off-road itu. Mungkin kayaknya di off-road itu kekompakan tuh jadi sebuah warna ciri khas ya Kang. Betul. Pokoknya itu satu selain unit kita yang mumpuni, di luar itu juga yang paling penting nomor kedua itu kekompakan. Karena di jalur itu nggak ada yang bisa jamin sebagus apapun unit kita. Trouble itu bisa terjadi di mana aja. Apalagi kebetulan kemarin unit yang saya bawa ya istilahnya belum terlalu lengkap lah peralatannya buat masuk jalur tersebut. Gitu Kang Idrus. Jadi akhirnya kita finish di hari ke-6. Hari ke-6. Tapi sebenarnya ini masih ada satu hari lagi buat nyelamatin Teranonya JND. Udah ke-7 harinya nih. Ekstrim, benar-benar ekstrim nih. Berani coba berarti itu jagoan ke sini so. Yang jago berani di sini jagoan itu. Nggak ngomong-ngomong, saya kan lagi di kantor tuh nanya ke Kang Roma, Kang gimana udah keluar semua apa gimana? Ternyata dengar-dengar baru keluar berapa Kang? 2 kalau nggak 2. salah. Tinggal nyisa berapa kata saya. Tadinya yang pas saya pulang ada berapa Kang? Ada 5 ya? Iya. 3. Pas nanyain udah keluar tapi malah nambah ya. Malah nambah. Itu ceritanya pokoknya kalau aku cerita selengkap-lengkapnya kayaknya nggak bakal habis dalam 1-2 jam. Jadi kendalanya di warung buah ini, teman-teman yang niat membantu mengevakuasi itu mereka juga di dalam malah jadi ada trouble. Itu unit-unit evakuasi ya yang niatnya mau menolong temannya malah mereka juga di dalam ikut trouble. Kayak kejadiannya yang punya Wak Usman itu yang Jimmy di belakang kita itu dari Bandung kalau nggak salah ada sekitar 4 unit yang mau evakuasi yang akhirnya Malah terjebak ya Kang? Iya, malah terjebak juga yang 4. Malah saya dengar kabar terakhir itu yang Escudo terakhir baru keluar kemarin di hari ke-9. Luar biasa. Jadi intinya Kang, kalau saya pribadi sih pas pertama berarti bukan pertama kali sih ya, berarti ketiga kali ikut ini ya. Yang saya rasain, yang saya dapat ambil pelajaran dari kegiatan off-road ini, tentunya di sana mengandung sebuah perjalanan yang berarti menurut saya. Karena dalam off-road itu tentu kita harus berjuang melewati jalan yang
yang kita tidak tahu jalan depan itu apakah akan lancar, apakah akan ada banyak trouble. Tentunya kan seperti dalam hidup ya Kang. Seperti dalam hidup tuh kita tidak tahu ke depan kita akan seperti apa, tapi tetap kita harus berjuang menghadapi itu. Betul. Ya kan. Tentunya nanti juga kita nggak selalu sendiri, ada banyak teman-teman. Nah, jadi intinya saya sangat senang lah ikut kegiatan ini, karena di dalam sebuah perjalanan itu sungguh berarti bagi saya Kang. Betul, makanya begitu saya kemarin keluar dari warung buah juga, saya dapat quotes gitu. Dari perjalanan Apa tuh kemarin. quotesnya tuh? Kalau bahasa Sundanya itu tong cerik mun manggi tatanjakan, karena di depan pasti ada pupudunan. Begitupun kita jangan terlalu senang ketika ada pudunan di depan, karena setelah pudunan pasti ada tanjakan. Itu saking nggak berhentinya tanjakan sama pudunan di warung buah. Kang Rama aja sampai dapat quotes. Sampai dapat pelajaran. Tentunya banyak pelajaran yang dapat diambil dari perjalanan menembus warung buah ini. Pokoknya nanti kedepannya kita bakalan terus mengeksplor tempat-tempat yang bikin seru, yang ekstrim, yang menantang ya kan. Iya. Mungkin nanti kita lanjut lagi aja di sesi berikutnya ya. Gimana Kang Rama? Siap. Pokoknya banyak teman-teman. Gimana Kang, kapok nggak? Enggak lah. Minggu besok kayaknya kita masuk jalur lagi nih, ya kan? Sekalian mantap, kita upgrade juga unitnya ya. Oke, mungkin segitu ya kali ya Kang. Cerita kita untuk sementara, berarti bersambung nanti kita nantikan lagi perjalanan berikutnya ya Kang. Ya, di jalur-jalur berikutnya ya. Oke, pokoknya tunggu saja nanti video berikutnya.